Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kali ini IWB akan membahas mengenai sebuah hot informasi dari MotoGP. Memang MotoGP saat ini pada kondisi yang cukup riskan. Kita tahu bahwa Jepang, Honda dan Yamaha kesulitan untuk melakukan improvement. Kemarin kan Dorna sempat melakukan sebuah wacana atau membuat regulasi atau merevisi konsesi regulasi yang ternyata ditolak oleh beberapa tim, termasuk yang paling kencang menolak adalah KTM. Dan ternyata, suara Eropa pun terpecah. Suara Eropa, khususnya dari KTM dan juga Aprilia dan Ducati berbeda, di mana kalau KTM sangat kekeh, mereka tidak memperbolehkan penggantian regulasi hingga 2026, akan tetapi ternyata Aprilia saat ini kita pandang dan kita lihat sudah sedikit lunak, Apalagi Ducati, lewat Gigi, perwakilan dari Ducati, yang ini kan kepala teknisnya, istilahnya yang racik semuanya dari Ducati GP ini, bahkan menerangkan atau menekankan pentingnya untuk segera berbuat. Karena kita tahu bahwa pabrikan Jepang, jika mereka mundur dari MotoGP bakal celaka, Jadi bakal menghancurkan MotoGP, mengingat saat ini fans terbesar dari MotoGP memang berasal dari Asia, dan jika tidak ada perwakilan pabrikan Asia, maka ini akan menjadi masalah yang luar biasa. Kondisi ini ditekankan oleh Gigi yang merespon bahwa seharusnya memang ada beberapa tindakan, ada beberapa jalan yang bisa dilakukan oleh Dorna. Yang penting konsesinya secara terbatas. Jadi jangan menggunakan konsesi yang biasanya. Konsesi menggunakan aturan yang sudah di-share sebelumnya, yang diberlakukan tim-tim yang memang sedang berjuang, tim-tim yang masuk ke MotoGP, dan mereka biasanya akan diberikan semacam konsesi yang sangat fleksibel, seperti jumlah mesin yang mencapai 9 engine per musim, kemudian juga kebebasan full untuk melakukan pengetesan, bahkan mereka juga dibebaskan ngotak-ngatik mesin. Itu tidak akan diberlakukan pada konsesi terbatas ini. Jadi Gigi meminta Dorna untuk melakukan evaluasi bagaimana konsep proposal konsesi supaya tidak seperti biasanya. Akan tetapi konsesi ini memang sangat spesial. Pertimbangannya adalah Honda ataupun Yamaha tidak butuh engine yang banyak. Dan mereka juga percaya bagi Honda dan Yamaha, maksudnya Ducati percaya, Gigi percaya, mereka lebih butuh untuk leluasaan ngetes part-part baru, pengembangan-pengembangan, pengetesan yang lebih leluasa, dan inilah yang difokusin oleh Gigi supaya ada proposal yang lebih terbatas untuk konsesi. Artinya apa? Ducati tidak menentang, Jadi Ducati memberikan penekanan bahwa pentingnya konsesi, karena menurutnya jika tidak ditakutkan, walaupun memang secara tegas Honda memberikan penegasan bahwa mereka tidak akan keluar dari MotoGP, akan tetapi semuanya bisa berubah, dan ini yang dikhawatirkan oleh pabrikan Eropa, mengingat kondisi saat ini dari rating MotoGP yang semakin anjlok dan juga persaingan yang memang sangat pincang akibat keterbatasan dari Honda dan Yamaha untuk melakukan pengetesan. Itulah yang digarisbawahi oleh Gigi D'Alina. Gigi memberikan penegasan pentingnya konsesi secara terbatas yang akan diberikan kepada Honda dan Yamaha. Berikut kata Gigi yang diterjemahkan dari MotoGP. Kepentingan MotoGP adalah memiliki keseimbangan kekuatan yang balance antara para pabrikan. Itulah mengapa aku lebih suka membantu tanaman yang saat ini mengalami masalah. Sebab jika pada akhirnya mereka memutuskan keluar dari MotoGP, maka itu akan menjadi masalah besar. Dan bisa kalian bayangkan, kita hanya akan tersisa 3 dari 6 pabrikan, dan ini akan menjadi malapetaka. Jadi aku rasa kami harus membuat keputusan yang masuk akal. Tidak apa-apa bagiku jika pabrikan Jepang mendapatkan pengetesan lebih banyak. Mungkin kami juga bisa memberi mereka pembaharuan tentang aerobody tambahan per musim dan per pembalap. Aku rasa penambahan 1 mesin lagi tidaklah terlalu penting bagi mereka. Yang lebih penting adalah mereka diperbolehkan mendapatkan lebih banyak dalam hal kebebasan, pengembangan lanjutan, dan juga peluang untuk R&D-nya. Jika mereka ingin meningkatkan performa motornya, mereka memerlukan opsi yang saat ini tidak diperbolehkan. Kita memerlukan peraturan yang memberi ruang bagi pabrikan yang kesulitan untuk melakukan perbaikan teknis. Yes, itu kata Gigi, Jadi memang penekanannya digarisbawahi oleh Gigi D'Alina saat ini adalah satu. Sepertinya mereka cukup khawatir jika tidak ada pergerakan dari Dorna, proposal yang memang, maksudnya gini ya, konsens yang diberikan Honda dan Yamaha, pasti semuanya bisa aja berubah. Jadi dia atau mereka khawatir. Dan memang Honda ini atau Yamaha ini dari sejarahnya, mereka nggak pernah mundur dari MotoGP. Tapi juga dari sejarahnya, mereka tidak pernah terpuruk separah ini. Kalau kita lihat dari histori masa lalu, Kang Mas, apalagi Honda, kita lihat Honda ini menguasai MotoGP selama beberapa dekade, dan baru sekarang ini mungkin mereka kalah. Akan tetapi dari apapun itu, rekornya,
Walaupun kalah biasanya kan ya bisa mungkin runner up atau mungkin 3 besar atau mungkin 5 besar. Ini tidak, Cak. Jadi terlempar dari 10 besar dan inilah yang membuat kekhawatiran dari pabrikan Eropa. Dan kita tahu semuanya bahwa saat ini MotoGP memang beda banget dibandingkan dengan sebelumnya. Ini sudah digarisbawahi oleh para pengamat MotoGP bahwa MotoGP sekarang sudah seperti Formula One di masa lalu. Nah, dilalah, Cak, di saat Formula One sekarang ini sudah mulai melepas satu persatu, namanya traksi kontrol, kemudian juga aero yang dibatasin, akan tetapi jalannya ditempuh oleh MotoGP berbalik, Cak. Ternyata Marquez pun memperingatkan perihal ini kepada Dorna. Jadi peringatan Marquez kepada Dorna sangat jelas bahwa Dorna harus berbuat sesuatu jika tidak mau terlambat. Memang betul sih, banyak mengatakan lah ini kan balapan di mana kompetisi teknologi dan juga motor menjadi satu. Jadi buat apa kalau dipasung semuanya? Betul, Cak. Tapi sampean harus membuka sejarah masa lalu, di mana sebenarnya di tahun 2016 Shuhei Nakamoto saat itu sebagai bos HRC sebenarnya sudah menentang yang namanya single ECU. Jadi Shuhei Nakamoto ini di tahun 2013 kan sudah ada wacana pemberlakuan single ECU, di mana Honda melihat jika menggunakan single ECU ini akan membuat kompetisi menjadi tidak lagi menarik bagi Honda. Karena bagi Honda, MotoGP adalah role model untuk pengembangan produk-produk terbaiknya. Jadi jika ECU in-house dan tiba-tiba dari Dorna memberlakukan ECU yang disuplai oleh Magneti Marelli yang notabene pihak ketiga dan sudah digunakan oleh Ducati bertahun-tahun, saat itu Shuhei Nakamoto sudah mengancam, Hondanya ya, mengancam akan mundur dari MotoGP. Intinya adalah pabrikan Jepang menentang jika penggunaan single ECU. Dan ternyata entah bagaimana ceritanya, singkat cerita ya memang sih saat itu ada pro kontra, Kang Mas ya. Sebab Dorna saat itu ada permintaan untuk menyetorkan semua ECU-nya guna dicek oleh Dorna. Tentu saja Honda dan Yamaha menolak karena ini adalah ECU yang menjadi kekuatan dari pabrikan. Jadi ECU yang menjadi kekuatan artinya ya memang rahasia, Kang Mas. Tidak bisa lah dibongkar-bongkar atau diberikan kepada Dorna. Akan tetapi Ducati setuju karena memang Magneti Marelli itu adalah pihak ketiga dan yang menyuplai ECU dari Ducati saat itu adalah Magneti Marelli, sehingga ya bagi mereka nothing tulus, ya udah kasih aja ya kan. Nah, ini yang menjadi pro kontra saat itu, Kang Mas, sehingga pada akhirnya Dorna dengan segala diskusi, pendekatan diplomasi yang luar biasa membuat pabrikan Jepang pun luluh akhirnya. Dan saat itu mereka memang adaptasi, mereka berusaha keras walaupun memang grafiknya langsung anjlok, tapi masih pada level yang tetap diunggul ya, tetap di atas Ducati. Jadi kalau Ducati di sini, Cak, waktu itu ya, maka Honda atau Yamaha di sini. Nah, ketika menggunakan ECU Magneti Marelli, maka pabrikan Jepang langsung begini posisinya, tapi masih di atas dari Ducati. Artinya memang proses, Kang Mas. Akhirnya mereka masih bisa survive walaupun saat ini kita lihat semuanya tertinggal, Cak. Jadi memang jika kita bongkar habis, kita harus akui Honda dan Yamaha terlena, mereka terlalu overconfidence, mereka terlalu pede bahwa mereka tidak akan bisa dikejar. Akan tetapi waktu menjawab bagaimana improvement Ducati, Aprilia dan KTM yang memang sangat cepat sekali. Dari segala penuturan tadi, Cak, IWB ingin tegaskan bahwa MotoGP bukanlah segalanya tentang teknologi. Nyatanya ECU kenapa harus dibuat single, ya kan? Nah, simpelnya adalah jika memang mau, Dorna bisa saja menghilangkan aerodinamika. Jadi kita kembali kepada konsep sebelumnya sehingga adu salib pun terjadi. Semuanya menyoroti tentang aero ini yang membuat soul dari motor pun berubah. Soul dari MotoGP berbeda total. Yang membuat tontonan menjadi garing, semuanya touring sehingga penonton pun semakin anjlok, dan itulah MotoGP yang sekarang terjadi. Ya, kita bisa menonton Formula One, bagaimana Formula One akhirnya merubah konsep yang berlomba-lomba tentang teknologi, dan akhirnya mereka pun sekarang mengurangi banyak banget tentang intervensi teknologi, elektronik, ataupun aerodinamika, sehingga sekarang banyak lagi disukai. Itulah yang menjadi dasar IBB memberikan gambaran kesampaian bahwa jika ada yang komen, ini kan pertarungan teknologi. Kalau begitu, kembalikan semuanya, Cak. Jadi jangan menggunakan single ECU, biarkan semuanya bebas memilih, tidak dipasung dalam aturan yang justru membuat kita bingung. Karena di sisi lain, ada lagi mengenai cost pertarungan tentang aerodinamika. Katanya pengiritan tentang cost atau biaya, tapi nyatanya justru sekarang jutaan dolar dihabiskan untuk itu, Cak. Inilah yang diperingatkan oleh Marquez. Secara khusus ternyata Marc Marquez memperingatkan Dorna tentang bahayanya kondisi MotoGP sekarang. Berikut kata Marquez, Cak. Aku rasa harus ada tindakan sebelum terlambat. Kalian bisa beradaptasi, tapi jujur pertunjukan sekarang MotoGP sebenarnya lebih tergantung pada motormu.
Karena jika kalian tidak memiliki aerodinamis, kalian tidak akan mendapatkan traksi motor. Alhasil untuk menyerang dan menyalip pembalap lain kini menjadi semakin sulit. Kondisi MotoGP sekarang banyak aero seperti Formula One di masa lalu. Namun sekarang, Formula One justru berjalan sebaliknya. Kini mereka sudah mengurangi dalam jumlah yang banyak. Aku lihat sekarang sepertinya Formula One menginginkan downforce yang lebih sedikit dan efek aero juga yang lebih sedikit, sehingga pelan-pelan dihilangkan. Sedangkan kita di MotoGP malah sebaliknya, mencari kestabilan dengan downforce sebanyak-banyaknya. MotoGP aku lihat mengambil jalan sebaliknya, dan setiap tahun sayapnya lebih besar, dan lebih besar. Dengar-dengar sepertinya di tahun 2027 akan ada perubahan regulasi, tapi menurutku akan terlambat jika menunggu sampai dengan 2027. Maksudku, dalam 3 tahun lagi, perkembangan aero akan semakin menggila dan untuk mencari downforce pastinya akan ada perlombaan yang gila-gilaan. Alhasil, semakin minim aksi salib di MotoGP. Itulah yang membuatku khawatir. Itu Kang Mas ya, jadi konfirmasi dari Marquez tentang bahayanya MotoGP sekarang yang takutnya semakin ditinggalkan. Marquez memperingatkan Dorna supaya bergerak. Marquez mengatakan bahwa jika Dorna diam saja maka ini akan berbahaya bagi MotoGP. Nah, ini juga menarik Cak ya. Jadi Marquez memberikan semacam penekanan kepada Dorna supaya memberikan attention terhadap kondisi MotoGP sekarang, yang mana bukan masalah apanya Cak, tapi tontonannya itu sudah gak menarik. Formula One di masa lalu juga banyak ditinggalkan dan saat ini Formula One lebih natural, traksi kontrol dilepas, kemudian aero juga banyak dibatasi sehingga sekarang ini justru lebih menarik. MotoGP sangat sulit untuk menyalip karena memang dengan adanya aero, bahkan Alex Marquez mengatakan kepada IWP pada saat interview bahwa untuk menyalip di MotoGP super berat. Sangat sulit, makanya jangan heran jika ada tabrakan, jika ada senggolan, jika ada crash, karena untuk melakukan overtaking luar biasa sulit. Gara-gara aero ada turbulensi udara, kemudian juga ada kondisi di mana semuanya on limit. Yes, itu kata Marquez yang mana memberikan semacam warning kepada Dorna, jika semakin lama dibiarkan maka akan ada yang namanya akan makin sepi lah MotoGP. Soalnya ya udah Cak, sampean akan lihat touring. Itu ya konfirmasi Marquez yang terbaru. Kemudian yang datang kabar dari Honda sendiri Cak. Jadi ini menarik sekali Cak. Ternyata tau nggak sampean, kemarin kan Honda menggunakan aero yang baru, aero yang lebih besar ya, aero yang memang gambot gede gitu ya. Jadi kita perhatikan aeronya mirip dengan Aprilia dan juga Ducati. Dan ternyata tau nggak sampean, feedback yang diberikan Marc Marquez, para pembalap semuanya, ternyata setelah RC menggunakan aero yang gede, aero yang besar, aero yang memang beda dibandingkan dengan sebelumnya yang cukup mungil, disinilah baru kelihatan bahwa power dari Honda RC ini masih sangat kurang. Jadi terjadi penurunan top speed seperti Yamaha. Ini sepertinya jika kita bongkar di masa lalu, memang Honda ini merombak atau merevolusi total engine-nya. Ini gara-gara kembali lagi kepada Pol Espargaro yang mengatakan bahwa Honda RC terlalu reaktif, Honda RC sulit dihandle, Honda RC memiliki traksi belakang yang sangat lemah, sehingga Pol menyarankan untuk memberikan semacam mesin yang jinak. Dan konsekuensinya adalah ketika mesin dijinakkan, maka yang ada power atau akselerasi ledakan tenaga pun juga akan berkurang jauh, karena yaitu tadi, infonya memang rumornya Honda ini mengurangi horsepower. Jadi di saat mereka melakukan perombakan, pada saat itu pula mereka mengurangi ledakan tenaga dari Honda RC. Itu yang membuat saat ini Honda RC dari inputan para pembalap kemarin mengalami penurunan power yang cukup signifikan pada saat mereka menggunakan aero yang besar. Itu konfirmasi yang diberikan oleh para pembalap Honda pada saat ngetes aero pada race kemarin ya. Jadi ini adalah PR buat tim HRC pastinya. Artinya sudah ada beberapa input yang berguna bagi mereka. Dan pada akhirnya yang kita tunggu pun sudah terkonfirmasi Cak. Bezzecchi menyatakan setia dengan Valentino Rossi dan akhirnya dia dikontrak oleh VR46 hingga tahun depan. Berikut kata Marco yang memang gembira menginformasikan statusnya yang masih bersama VR46. Aku sangat senang mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2024 aku akan kembali bersama Mani VR46 Racing Team. Tim ini sangat penting bagi karirku hingga saat ini dan di masa depan. Aku tiba di sini pada tahun 2020 di Moto2, kemudian kami bersama-sama berada di MotoGP pada tahun 2022. Dan tahun ini kami menjalani musim yang luar biasa sejauh ini. Tahun 2024 membawa banyak ekspektasi, tetapi saat ini aku ingin fokus pada musim ini. Kami saat ini sedang berjuang
untuk podium di kejuaraan. Kami memiliki gelar tim yang terbuka bersama Luka dan aku yakin semua orang dalam tim akan memberikan segalanya, bahkan lebih dari yang telah mereka lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih kepada Vale, Ujio, Pablo, VR46 Riders Academy, dan semua pihak yang telah mewujudkan hal ini. Bertahan di tim Vale merupakan sebuah motivasi besar, sekaligus kebanggaan. Yes, itu kata Marco Bezzecchi, Cak. Jadi wis jelas padang jinglang Luca Marini dan Marco Bezzecchi tetap bersama VR46. Dan apalagi ini bakal menjadi sebuah kabar gembira tentunya jika memang Pertamina goal pada saat diskusi atau nego dengan tim VR46. Dan yang paling update, Cak, terakhir buat sampean adalah informasi. Sampean pasti tahu ya, kemarin MotoGP diwacanakan akan diturunkan mesinnya menjadi 850 cc. Dan ternyata dari konfirmasi Ducati semua pabrikan setuju kecuali dua, Cak. Jadi dua ini adalah KTM yang masih tarik ulur, dan kemudian yang kedua adalah Aprilia. Mereka tidak terlalu merekomendasi penurunan kubikasi, akan tetapi kalau memang ingin menahan top speed maka bornya dibatasin. Saat ini bornya akan mencapai 81 mm dan ini cukup tinggi sehingga top speed motor juga makin tinggi. Nah, menurut Rivola, seharusnya jika memang hanya top speed yang dikurangi, ya ingin top speednya berkurang, adalah permainan dari bornya saja dibatasi. Tapi memang saat ini belum ada kesepakatan. Namun yang jelas konfirmasi dari Ducati menyatakan bahwa ternyata pabrikan Jepang setuju. Artinya saat ini sudah ada 3 pabrikan yang sudah bulat, yakni Ducati, Honda, dan Yamaha untuk menurunkan mesin menjadi 850 cc. Sementara untuk KTM dan juga Aprilia masih ada negosiasi ulang. Sepertinya dari kacamata Ducati, top speed itu sangat penting untuk dikurangi. Memang kalau kita lihat dari rekor top speed untuk MotoGP era modern sudah tembus di angka 366 km per jam dan ini memang cukup mengerikan, Cak. Nah, kita lihat saja seperti apa perkembangannya, bagaimana responnya. Yang jelas ini masih digodok karena Ducati mengatakan bahwa jika mereka tetap menggunakan 1000 cc hingga 2031, maka top speed MotoGP akan semakin kencang dan ini cukup mengerikan bagi Ducati. Itu kata Ducati. Dan ya, sampean komen aja kira-kira setuju nggak dengan penurunan dari kubikasi mesin yang cukup aneh dari 1000 menjadi 850 cc. Ini artinya jika memang goal, maka MotoGP akan ada history di saat itu. Pertama kali 4-stroke MotoGP di angka 990 cc kubikasinya, kemudian turun menjadi 800 cc, kemudian naik lagi menjadi 1000 cc, dan bisa saja sekarang akan turun lagi menjadi 850 cc. Kita tunggu saja seperti apa perkembangannya, yang pasti memang ini bakal menarik ya. Itu aja update IBP tentang MotoGP, semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan sama sekarang komen, Cak, kira-kira apakah sampean setuju yang dikatakan Marc Marquez bahwa Aero seharusnya Dorna betul-betul segera melakukan tindakan. Jika tidak, maka akan semakin sepi karena balapan MotoGP semakin minim adu salib. Sampean komen di bawah. Itu aja update Iwan benaran buat sampean semuanya. Semoga mencerahkan sampean, dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segadas.